Dari final UEFA Conference League 2024-2025, satu kata buat Chelsea, luar biasa. Karena apa? Chelsea sukses comeback di partai final tadi menghadapi Real Betis. Sempat ketinggalan 1-0 di babak pertama lewat gol cepat main Betis di menit 9. Ini Chelsea bisa dibilang ya nggak kagok, nggak gemeteran, terus juga nggak kehilangan kendali dan kontrol dari pertandingan, sehingga Chelsea bisa comeback tuh dari ketinggalan 1-0 babak pertama. Babak kedua Chelsea bisa borong 4 gol sekaligus, dan endingnya Chelsea 4, Real Betis 1, dan Chelsea sukses mengangkat trofi UEFA Conference League untuk pertama kalinya. Spesialnya lagi, Chelsea angkat trofi bersama pelatih barunya Enzo Maresca yang baru nanganin Chelsea ini musim ini ya kalau nggak salah tuh kan. Ditambah lagi spesialnya ini Chelsea jadi juara berkat pemain buangan MU Jadon Sancho yang bikin bisa bilang ya kill the game ya, gol ketiga dari Chelsea di pertandingan tadi. Ya kalau kita lihat lagi ya secara permainan, secara statistik pertandingan, ini sebenarnya Real Betis mainnya nggak buruk-buruk amat ya. Karena apa ya, Real Betis biarpun kalah ball possessionnya di bawah 40%, sementara Chelsea di atas 60%, tapi dari segi kreasi peluang, ini Real Betis sebenarnya punya 3 shoot on target, Chelsea 7 shoot on target, tapi Betis nggak efektif nih. Dari 3 shoot on target yang jadi gol cuma 1 doang ya kan, sementara Chelsea yang jadi gol 4 dari 7 percobaan ya, sama-sama 3. Berarti Betis yang miss peluang itu 2, Chelsea yang miss peluangnya 3, tapi ya Chelsea lebih efektif karena bisa bikin 4 gol di pertandingan tadi. Dan kuncinya lagi Chelsea bisa menang di pertandingan tadi. Ini Chelsea bisa mengunci pergerakan 2 motor serangan dari Real Betis nih. Anthony, yang satu lagi Isco ya kan. Kalau kita tahu dong, Isco ini bisa dibilang pengalamannya di partai final di kompetisi di Eropa ya. Terus di UCL ini udah kenyang banget bersama Real Madrid. Bahkan lebih dari sekali juara UCL bersama Real Madrid, dan tampil di final juga berkali-kali. Tapi saya banget di partai final tadi, daya aura juara Isco nggak bisa ditularin ke Real Betis nih, karena ya emang pergerakan dia benar-benar bisa diminimalisir, bisa dikunci sama para pemain bertahan Manchester United. Pun begitu dengan Anthony ya kan. Anthony pun juga begitu, El Gasing ya kan. Biasa dia bisa menikmati dengan nyaman, bisa bikin gol-gol cantik di luar kotak penalti dengan tembakan placing yang sangat terukur. Tadi nggak tampak tuh kan, karena apa ya? Karena Enzo Maresca pelatih Chelsea udah punya penawarnya nih, udah punya cara jitu untuk meredam agresivitas dari Real Betis. Yang kita tahu dong, sejak Anthony yang pinjaman dari MU dan bergabung sama Real Betis ini di UEFA Conference League, ini cukup mengkhawatirkan, cukup mengerikan nih permainan Real Betis ketika Anthony masuk ke jajaran skuad dari Real Betis. Dan ya terbuktikan ketika Anthony perannya diminimalisir dan dia sulit mengkreasikan peluang yang dia miliki. Ini benar-benar Real Betis kesusahan untuk bikin gol lebih dari 1 ya kan. Selain itu juga kenapa Chelsea bisa menang telak 4-1 ya, karena salah satu kuncinya Chelsea main sabar, dan kedua Enzo Maresca tahu banget nih sisi mana yang bisa dieksploitasi dari kelemahan Real Betis, itu ya nggak bosan-bosan untuk membongkar lini pertahanan Betis dari sisi flank ya, terutama itu salah satunya ya, itu menurut gua ya kan. Ternyata juga gol Chelsea berapa gol itu berawal dari pergerakan dari sisi flank kiri ataupun flank kanan ya kan. Gol pertama juga begitu tuh, pemain Chelsea siapa tuh, Enzo Maresca kalau salah ya, pergerakan Enzo Maresca dari mana tuh, dari lini kedua ataupun dari kotak penalti Real Betis ini bisa mengkreasikan gol penyama kedudukan. Pun begitu dengan Nicholas Jackson juga begitu ya kan. Yang menarik lagi itu dari gol Jadon Sancho yang benar menjadi kill the game ya, karena ketika udah comeback 2-1 itu situasi belum aman ya, tapi ketika Sancho bikin gol ke-3 udah selesai pertandingan. Karena dengan selisih 2 gol dengan kondisi comeback ini udah sangat sulit banget bagi Real Betis untuk mengejar ketertinggalan itu. Makanya tadi gue bilang di awal kan, gol Jadon Sancho ini penting banget sebagai ya kill the game. Tambah lagi Caicedo nambahin derita dari Real Betis ya kan. Endingnya Chelsea menang 4-1 udah tanggung-tanggung di partai final, menang 4-1 ya kan. Awalnya tinggal 1-0 babak pertama, sangat kesulitan untuk membobol gawang Real Betis, membongkar lini pertahanan Real Betis, tapi di babak kedua Chelsea bisa
mengembalikan ataupun membalikan keadaan ya kan, dari ketertinggalan 1-0 malah unggul 4-1. Ini nggak terlepas dari ya juru taktiknya Enzo Maresca, ditambah lagi dari pergantian pemain juga efektif. Padahal Sancho, kalau kita tahu ya, Sancho nggak masuk starting 11, dia masuk dari bangku cadangan dan menjadi salah satu key sukses dari Chelsea di pertandingan tadi ya kan. Jadon Sancho, pemain buangan dari Manchester United, yang dimana di MU dia padahal skillnya luar biasa banget ya. Lagi-lagi itu dia, ketika lu punya pemain bagus tapi nggak bisa dimanfaatin ya mendem. Terbukti di Chelsea kan, Jadon Sancho biarpun nggak reguler banget main di starting 11, tapi dia bisa nunjukin kapasitas dia bisa memberikan pembuktian nih bahwa kehadiran dia di atas lapangan bisa memberikan trofi. Sebentar MU nih Hill trofi ya kan, Sancho ngasih trofi dong ke klubnya Chelsea ya kan, trofi UEFA Conference League, dan ini melengkapi koleksi gelar Eropa Chelsea. Dan Chelsea jadi satu-satunya tim di dunia yang bisa mengoleksi 3 layer ya trofi Eropa, mulai dari yang top sampai yang terbaru nih. UCL udah pernah dulu ya kan, terus juga Liga Malam Jumat, UEFA, Liga Europa League juga udah pernah juga Chelsea jadi juara. Bahkan terakhir tuh UEFA Conference League. Berarti 3 layer trofi Eropa di masa kini udah diborong semua sama Chelsea. Dan Chelsea menandakan apa? Chelsea lebih hebat dari Real Madrid sekalipun, yang udah ngoleksi trofi UCL paling banyak nih. Udah belasan trofi UCL dikoleksi sama Madrid. Tapi Madrid nggak pernah tuh jadi juara UEFA Conference League. Makanya Madrid, kalau mau ngalahin Chelsea, sekali-sekali main UEFA Conference League. Kalau musim depan nggak bisa, musim depannya lagi coba ya Madrid ya, biar bisa ngikutin jejak Chelsea nih. Juara UCL pernah, juara Liga Eropa pernah, dan juara UEFA Conference League juga pernah juga dong. Nah, selamat buat Chelsea yang akhirnya dapat trofi di musim ini, itu trofi UEFA Conference League ya. Biarpun cuma sekelas UEFA Conference League, tapi trofi is trofi. Trofi adalah suatu tanda prestasi dari sebuah tim. Oke, saya coba pamit. Thank you banget yang udah nonton konten gua Irwan Chan di channel YouTube gua, channel YouTube Irwan Chan di konten Pundit Abangan. Thank you banget atas support kalian. Berkat support kalian, channel YouTube gua terus berkembang. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gua. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe channel YouTube gua bagi yang belum subscribe. Saya coba pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.